Selamat datang di channel Sailor Entertainment. Kali ini kita akan membahas berita yang lagi hot, yaitu salah satu BUMN karya, yaitu PT Waskita Karya Tbk dengan kode emiten WSKT terancam delisting atau penghapusan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia. Bagaimana nasib 7,1 miliar lembar saham publik yang nyangkut? Sebelum lanjut, info emiten saham yang disebutkan bukan merupakan ajakan jual atau beli saham tertentu. Video pembelajaran ini merupakan edukasi dan opini pribadi. Kalian bisa analisa ulang dan menggunakan video ini sebagai second opinion. Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali mengumumkan potensi delisting saham BUMN PT Waskita Karya Tbk dengan kode emiten WSKT. Ini adalah pengumuman kali kedua. Pasalnya, saham emiten konstruksi plat merah ini sudah setahun digembok oleh bursa sejak 8 Mei 2023 silam. Sobat Cuan bisa lihat sendiri dari surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa per tanggal 8 Mei 2024 bahwa PT Waskita Karya Tbk potensi delisting atau penghapusan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia. Surat pengumuman ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia karena tidak adanya perbaikan finansial perusahaan tersebut setelah menjalani suspensi selama 12 bulan terakhir terhitung sejak 8 Mei 2023. Sobat Cuan bisa lihat sendiri bahwa kepemilikan saham Waskita Karya sebanyak 7,1 miliar lembar saham atau setara dengan kepemilikan 24,68% dari total saham Waskita itu dimiliki oleh publik alias investor. Sebagai pengingat bagi Sobat Cuan, pada perdagangan 8 Mei tahun 2023, Bursa melakukan suspensi saham Waskita akibat tidak mampu membayar bunga ke-11 obligasi berkelanjutan 4 Waskita Karya tahap 1 tahun 2020. Pada saat itu, Waskita mengajukan untuk meminta tambahan waktu untuk membayar bunga ke-11 dari obligasi tersebut. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh para pemegang obligasi. Sehingga bursa terpaksa melakukan suspensi karena Waskita Karya gagal bayar dalam membayar bunga ke-11 dari surat obligasi tersebut. Adapun bursa dapat mendepak secara paksa atau istilahnya forced delisting apabila saham Waskita Karya telah disuspensi selama 24 bulan. Artinya, manajemen Waskita Karya hanya memiliki waktu setahun lagi untuk melakukan pemulihan yang memadai untuk kondisi finansial perusahaan. Jadi, tenggat waktunya ialah 8 Mei tahun 2025. Jika hingga tenggat waktu tersebut Waskita belum bisa melakukan pemulihan terhadap kondisi perusahaannya, maka bursa akan melakukan tindakan delisting dari saham Waskita Karya dari Bursa Efek Jakarta. Ini adalah wawancara dengan I Gede Nyoman Yetna, yaitu selaku Direktur Penilaian Perusahaan BI. Beliau memberikan informasi demikian. Kendati demikian, bursa tidak serta-merta mendepak paksa emiten dari pasar modal.
Bursa akan mengumumkan potensi delisting sebanyak 4 kali jika emiten yang disuspensi sahamnya dalam waktu kurun 6 bulan hingga 24 bulan. Nah, pada masing-masing pengumuman itu kami sampaikan potensi delisting. Setiap proses selalu kami lakukan permintaan penjelasan atau hearing dengan jajaran direksi, komisaris, bahkan foundernya. Mau dibawa kemana perusahaan ini? Ini adalah kalimat yang beliau sampaikan pada saat wawancara di Gedung Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa 7 Mei 2024 silam. Beliau juga menegaskan menurutnya hal itu sebagai bentuk upaya bursa untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor. Jika sudah dilakukan berbagai upaya perbaikan namun tidak ada perubahan kondisi perusahaan, maka bursa akan melakukan forced delisting. Sebagai informasi, saham Waskita Karya juga mendapatkan 2 notasi di halaman RTI Bisnis, yaitu notasi X yang artinya saham Waskita sedang dipantau khusus oleh Bursa Efek Indonesia, serta notasi M yang artinya Waskita Karya sedang menghadapi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Berikut adalah surat pemanggilan dari Mahkamah Agung kepada PT Waskita Karya Tbk terkait dengan perkara permohonan PKPU. Sobat Cuan bisa baca sendiri kedua surat tersebut ya. Tujuan dilakukannya PKPU ialah adanya penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan singkatan PKPU supaya tercapai perdamaian. Fungsi perdamaian terkait ini untuk mengetahui keberadaan perusahaan, potensi perusahaan tersebut, apakah ada kemungkinan masih dapat kembali dari jeratan utang-utang yang ada terhadap krediturnya. 3 permohonan PKPU dilayangkan oleh 3 pihak kepada Mahkamah Agung terhadap PT Waskita Karya Tbk. 3 pihak tersebut ialah CV Rimba Musi Andalas, PT Gema Mahkota Energi, dan PT Diandra Karisma Abadi. Untuk berita lengkapnya, Sobat Cuan bisa baca di halaman berita www.market.business.com. Kalian bisa lihat beritanya di situ ya. Nah, bila kita memiliki saham dengan potensi delisting dari bursa, memang membuat kita gelisah. Bagaimana tidak, uang yang sudah kita investasikan pada saham emiten tersebut bukannya dapat profit, tapi malah beresiko rugi hingga kehilangan dana investasi kita. Apakah ada yang dapat investor Waskita Karya lakukan menyikapi potensi delisting? Kalian bisa lihat pilihan opsi apa saja yang bisa investor Waskita lakukan menyikapi potensi delisting saham Waskita pada video pembahasan berikutnya ya. Pada video pembahasan berikutnya kita akan bahas lebih tuntas lagi apa saja yang bisa investor Waskita lakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian-kerugian akibat delisting saham investasi kita, pilihlah saham suatu perusahaan dengan fundamental yang baik sejak awal. Dan jika memungkinkan, yang termasuk golongan big caps atau saham dengan kapitalisasi pasar atau market cap di atas 100 triliun rupiah. Karena umumnya perusahaan tersebut dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi.
Sebelum memutuskan untuk membeli saham tertentu, pelajari terlebih dahulu dengan membaca laporan keuangan perusahaan, serta pelajari kinerja perusahaan tersebut dari berbagai sumber terpercaya. Semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini. Tolong tulis di kolom komentar. Materi apa lagi yang hendak Sobat Cuan bahas di video berikutnya? Sobat Cuan juga dapat cek video-video sebelumnya ya. Ada pembahasan mengenai saham-saham terbaik yang rutin membagi dividen di bulan Mei, Juni, dan Juli. Bahkan di masing-masing video tersebut, di bagian akhir ada bonus simulasi investasi bila kita hold saham-saham tersebut dalam 7 tahun terakhir. Sobat Cuan bisa lihat link semua video tadi di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video menarik selanjutnya.